Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi. Amma ba'du, wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asraful qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ayah wallahu a'lam bishawab. Bapak-bapak yang saya hormati, sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita pada malam hari ini kita masih diberikan kepercayaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertafakur, untuk membacakan ayat-ayatnya, untuk berdoa dan untuk beraktivitas melaksanakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang lain di sana sudah meninggalkan kita dan tidak bisa berbuat apa-apa. Ini adalah merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Atau orang lain sedang sakit, kita masih diberikan nafas, bisa beraktivitas, bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang lain untuk melaksanakan ibadah karena menahan rasa sakitnya juga sudah tidak bisa apa-apa. Ini adalah merupakan syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang sangat besar. Maka salawat serta salam semoga tercurah pada junjungan Nabi Muhammad SAW dalam wirid kita tiap-tiap malam Jumat ini. Kalau bisa jangan hanya Jumat, satu dua kali Jumat saja. Kita bisa terusnya dawamkan kemudian mudah-mudahan. Nah ini Bapak Ibu sekalian, terutama dalam hal ini karena manusia ini dibagi kepada 3 golongan. 3 golongan ini akan menjadi karakter manusia. Karakter itu atau juga disebut akhlak. Akhlak itu ada akhlak hasanah, ada akhlak sayyi'ah. Akhlak hasanah atau disebut juga bisa saja sebut akhlak mazmumah. Akhlak yang apa? Yang agung, yang tinggi, yang terhormat, atau akhlak karimah. Akhlak karimah. Akhlak sayyi'ah yaitu akhlak yang jelek. Nah ini manusia ini terdiri pada 2 ini. Kedua. Nah dalam karakter dalam karakter ini tentunya yang tadi 3 golongan ini akan ada pada diri kita. Maka oleh karena itu mari kita muhasabah diri kita. Ya. Muhasabah pada diri kita. Introspeksi diri kita. Kita ada di golongan mana? Dari yang 3 itu. Mana yang 3 itu? Pertama ada golongan takwa. Yang kedua ada golongan kafir. Yang ketiga antara takwa dengan kafir atau disebut orang munafik. Orang munafik. Nah di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah dari ayat 1 sampai 20 itu diterangkan di situ. Bagaimana karakter orang bertakwa, bagaimana karakter orang kafir, bagaimana karakter orang munafik, bagaimana karakter orang yang takwa. Orang yang takwa ini Allah sering menyampaikan di dalam atau banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menyampaikan kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Soalnya kalau kita khutbah Jumat tidak berwasiat takwa, maka tidak bisa diterima. Tidak sah hukumnya khutbahnya itu. Makanya di ujungnya itu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bisa saja seperti itu. Atau bisa saja ya ayyuhallazina amanu ittaqullah
Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, ya. Bertakwalah kamu kepada Allah, atau pokoknya ada kalimat-kalimat takwa. Itu khutbah khatib harus harus melaksanakan, harus mengucapkan kalimat takwa. Maka tidak sah. Kalau seandainya khatib seumpama tidak berwasiat takwa, maka makmum harus mengingatkan dengan kalimat subhanallah. Kalau seandainya 3 kali tidak mendengar saja, maka wajib menurunkan seorang khatib itu. Ini saking apa? Saking penting-pentingnya takwa. Karena apa? Karena amal yang paling baik adalah takwa. Nih, maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala malah mengingatkan kita bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dahulunya. Pernah kita berjanji, ingat gak berjanji kepada Allah? Ketika di alam ruh, Allah bertanya kepada semua ruh. Ruh itu ruh apa saja. Di situ ada calon Islam, calon kafir, calon Yahudi, Nasrani, calon capek, calon garong. Semuanya ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Alastu bi rabbikum?" Bukanlah aku sebagai Tuhan kamu. Bagaimana ruh mengatakan waktu itu? Mereka menjawab qalu. Mereka semuanya menjawab qalu bala syahidna. Betul. Kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Pas datang lahir ke alam dunia. Lahir ke alam dunia, manusia semuanya lupa. Karena apa? Al-insan ma'alul khata wasnisyan, bahwa manusia itu sering tempatnya lupa dan alpa. Kalau tidak lupa alpa dan gitu. Lamun tepoho nur, lamun tepoho ini. Nah maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah, kalau tidak salah ayat 21, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai kalian manusia, hei jelema-jelema gitu kan. Ubudu dari abada ya'budu, ubud. Kalimat fi'il amar, perintah. Al-aslu fil amri al-wujub. Bahwa menandakan bahwa fi'il amar itu adalah asalnya itu wajib. Menandakan wajib. Wajibnya kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ubudu. Kepada siapa kita beribadah? Rabbakum, kepada Tuhan kamu. Siapa Tuhan kamu? Allazi khalaqakum, yang telah menciptakan kamu. Pantas kalau seandainya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pantas kalau seandainya kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Pasti orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu la'allakum tattaqun. Pasti orang itu kalau ibadah kepada Allah dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang yang tidak mau ibadah karena merasa tidak dekat dengan Allah. Kalau orang yang dekat dengan Allah itu banyak beribadah kepada Allah. Di salah satunya kita. Alhamdulillah. Pada malam hari ini kita sholat berjamaah, wirid bersama, ya, zikir bersama, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak-bapak sekalian. Ada berapa ciri orang-orang yang bertakwa di dalam surat Al-Baqarah ayat 2? Ya, Dzalikal kitabu la raiba fi. Allah menciptakan manusia tidak hanya sekadar setelah menciptakan langsung oleh Allah bimbing. Dengan apa? Dengan kitabnya. Melalui siapa? Melalui Rasulnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kita cintai, kita tiap-tiap
tiap mau membacakan zikir kalimat ini diawali dengan apa? Dengan sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad bin nabiyil ummiyyi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ini harus tembus ke dalam hati kita. Ini orang yang bertakwa, dekat dengan hati kita. Takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Ini cirinya orang yang bertakwa itu, yaitu allazina yu'minuna bil ghaib. Ya. Bil ghaib, yaitu orang yang beriman kepada yang gaib, yaitu pada Allah yang maha gaib. Yaitu yang gaib itu ada dua tingkatan. Satu ada maha gaib, ada yang gaib. Ada yang maha gaib itu adalah Allah, maha gaib itu adalah gaib yang diciptakan oleh Allah. Apa itu gaib yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ada setan, ada jin, ada malaikat, ada surga, ada neraka. Itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita belum pernah melihat. Sementara kita belum pernah bertemu. Walaupun orang, wah ini takut juri, wah itu takut setan dan sebagainya. Itu hanya ilustrasi saja. Kita belum pernah bentuknya setan itu seperti apa. Ya, kalau Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang malaikat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan ijazah atau diberikan pelajaran kepada Nabi Muhammad bersama sahabatnya tentang Islam, iman dan ihsan. Yang malaikat berbentuk manusia yang sangat cakep, yang ganteng, handsome, ya, yang tidak ada bandingannya, pakaiannya bagus, baru dan sebagainya, datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menanyakan tentang Islam. Oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dijawab tentang Islam. Kenapa? Setelah dijawab oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia bukan mengatakan terima kasih, tetapi shadaqta ya Muhammad, benar Muhammad. Juga sama mengajarkan tentang Islam, iman. Begitu juga setelah Rasulullah SAW mengatakan tentang iman, maka jawab orang itu malah membenarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah juga Rasulullah mengatakan tentang ihsan, gitu, ya, tentang ihsan juga sama. Shadaqta ya Muhammad. Ini. Nah, ini adalah semuanya gaib. Maka oleh karena itu perkara yang gaib, yaitu yang maha gaib terutama, yaitu yang intinya bahwa di dalam allazina yu'minuna bil ghaib itu kita percaya kepada adanya Allah, ya. Percaya dengan adanya Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita percaya iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Allazina wa yuqimuna shalah. Dirikan salat. Biasanya kalau perintah salat, aqimus shalah pasti ada ujungnya zakat. Aqimus shalah wa atuz zakat. Dirikan salat, tunaikan zakat. Sedangkan di dalam kalimat, di dalam surat At-Taubah, ya, surat At-Taubah, masalah zakat yaitu dengan kalimat sedekah, gitu. Di situ juga wa mimma razaqnahum yunfikun. Kalimat yunfikun. Kenapa disebutkan padahal di situ Al-Qur'an yang menerangkan tentang sedekah, tentang zakat, tapi kalimat khudh min amwalihim shadaqatan. Kalimatnya seperti itu. Ambillah harta mereka itu dengan diambil zakatnya.
Nah, kata ulama mufasir atau ulama tafsir dibagi kepada dua kalimat sedekah itu. Ada sedekah wajib, ada sedekah sunnah. Sedekah wajib yaitu zakat, sedekah sunnah yaitu adalah infak dan sedekah dan sebagainya. Sedekah wajib yaitu zakat. Wajibnya itu ketika dia sudah haul dan nisab maka dikeluarkanlah zakatnya, seperti kita zakat tijarah. Jauh-jauh lah. Apa tijarah itu? Dagang ya? Dagang 2,5%. Dalam keuntungannya seumpamanya kita punya uang 10 juta pakai apa? Pakai dagang. Tahun berikutnya duit kita udah 20 juta. Mana yang harus dizakatkan? Berarti keuntungannya itu setelah sisa operasional maka yang 10 juta itu ya harus dikeluarkan zakatnya. Berapa persen? 2,5%. Kalau 10 juta cuma berapa? 250.000. Lamun tadi keluarkan eta duit 250.000, eta hak fakir miskin. 8 asnaf itu tidak angguran kabeh. Nah, makanya sok rada eta oge tah. Dina masalah ini masalah zakat, terutama zakat fitrah ya. Ini zakat fitrah. Zakat fitrah mah kiai ieu menerima zakat dan sebagainya. Ih ulah daek eta. Kade karena apa dina 3,5% dina 3,5 letter teh eta aya hak fakir miskin lamun didaang kabeh ku kiai kira kumaha eta hukumna. Cenah itu naon? Hitung-hitung iyo hitung-hitung naon hitung gaji kata tahunan. Aduh ulah pikir kita eta. Ini harus digali lagi itu masalah zakat itu. Ya harus zakat. Ini alladzina yu'minuna bil ghaibi alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang yang bertakwa mah setiap mempunyai rezeki dia mampu untuk menafkahkannya. Ya, bagaimana menafkahkannya itu? Pertama minimal kepada keluarga kita. Kalau tidak mampu belum mampu untuk orang lain, minimal untuk keluarga kita. Jangan sampai kita punya uang capek-capek gawe kadieu kan gitu ya. Ari ngomongna mah jeung anak pemajikan, tapi anak minta jajan ge kalau ka dipolototan kan gitu. Kurang lebih ka kitu. Jujur mah anak di pemajikan usaha utang teh kan gitu. Nah, ini sekalian boro-boro untuk yang lain. Nah, maka oleh karena kalau seandainya kita tidak mampu zakat, kita infak dan sedekah. Yang ketiga, yang keempat, walladzina yu'minuna bil ghaibi walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, yaitu orang-orang yang percaya kepada kitab Al-Qur'an yang telah diturunkan kepada siapa? Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi manusia Allah tidak menciptakan hanya manusia saja dengan begitu saja, tapi Allah memberikan bimbingannya yaitu melalui Al-Qur'an. Nah, selain daripada kita percaya kepada kitab Al-Qur'an, kita harus percaya kepada kitab-kitab sebelum walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Kitab-kitab sebelum Al-Qur'an, non sebelum Al-Qur'an. Kitab Taurat, Injil dan Zabur. Sah imana, tidak sah seseorang kalau seandainya tidak beriman kepada salah satu kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wajib iman, tapi yang tiga ini tidak wajib untuk dipelajari. Yang kelima, wabil akhirati hum yuqinun. Bahwa kita akan kembali kepada alam akhir. Ya, bahwa kita kembali kepada akhir, bahwa kita meyakinkan bahwa kita akan meninggal dunia dan diganti dengan alam yang benar-benar kekal, bukan alam fana seperti ini. Kita akan waktu kita akan berakhir. Kita semuanya akan melaksanakan
merasakan mati. Kalau merasakan sedikit, kataan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti kataan karena mau nyobaan. Kalau nyobaan apa tuh? Sedih, bawa ke kuburan. 7 langkah yang mengantarkannya sudah dibangunkan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditanya oleh malaikat. Nah itu. Kemudian orang yang bisa seperti ini, ya, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muhtadun. Mereka itu orang-orang yang mendapat petunjuk dan mereka itu orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Dari apa? Dari godaan-godaan setan. Setiap sesuatu pasti ada godaannya. Kullu wa ja'alna likulli nabiyyin aduwwun. Setiap Allah menciptakan nabi pasti ada musuhnya. Setiap kita membuat kebaikan pasti kita ada setannya. Itulah musuh kita, setan. Setan adalah aduwwun mubin. Setan adalah musuh yang nyata. Itu saja barangkali yang satu golongan ini nanti insyaallah kita bahas lagi dengan ayat-ayat Al-Quran tentang orang-orang kafir. Bagaimana orang kafir sifatnya, bagaimana orang-orang munafik. Barangkali itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.